diminta Bu Astrid untuk menuliskan kembali hasil ulangannya. Ini termasuk apa Bu Faiza? Saya kasus kedua itu termasuk konsekuensi. Kenapa Bu Faiza? Karena dari dia sudah merobek, dia bertanggung jawab untuk memperbaiki dengan ceritanya sendiri. Betul sekali. Untuk kasus 2 adalah konsekuensi. Dia sudah merobek kertas ulangan dari temannya. Dia harus menggantinya agar mendapatkan nilai dari Bu Astrid. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Samsu tadi adalah menumpahkan air yang ada di dalam gelas. Ya konsekuensinya apa? Ya dibersihkan. Terima kasih untuk jawabannya. Coba Pak, betul apa salah Pak? Ternyata kasus 1 merupakan hubungan dan kasus 2 merupakan konsekuensi. Terima kasih teman-teman. Iya, berarti sudah bisa membedakan antara hukuman ataupun konsekuensi. Nah, sebentar Pak. Jadi kira-kira sekarang Bapak Ibu yang dipilih kalau mendapati anak melakukan kesalahan, hukuman apa konsekuensi? Ayo ditanyakan dalam diri Bapak Ibu. Iya, memang harus lihat dulu Bu kesalahannya apa, lihat situasinya. Iya, tapi jangan sampai menghukum terus ya Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu kesalahannya, kita tanyakan dulu apa permasalahannya. Selanjutnya Pak, kebutuhan dasar manusia. Anak melakukan kesalahan itu karena ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Anak itu melakukan kesalahan itu karena ada satu hal yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Bertahan hidup, ada kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Untuk bertahan hidup misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, itu yang merupakan untuk bertahan hidup. Kasih sayang, diterima, dikasihi, dicintai dengan lembut. Penguasaan karena ingin dihargai, diakui, menjadi seorang pemimpin. Akhirnya anak tersebut melakukan suatu kesalahan yang untuk bisa menarik kita sebagai guru. Ngerti tidak sih kebutuhan saya belum terpenuhi tentang satu ini? Nah, kebebasan yaitu memilih, mandiri, mencoba hal baru. Yang selanjutnya adalah kesenangan, bermain, tertawa, dan bahagia. Bapak Ibu sudah melakukannya? Sudah. Di awal kita sudah melakukan yang namanya asesmen non diagnostik, yaitu mengetahui tipe belajar anak, cara belajar anak, agar RPP yang kita buat atau modul ajar yang kita buat bisa memenuhi kebutuhan anak. Ya. Selanjutnya Pak, contoh ini, ketika pelajaran bahasa Jawa, Bu Sakti sudah meminta anak menulis sebuah keguritan. Bu Sakti memperhatikan ada salah satu muridnya yaitu Amir malah berlarian ke sana kemari sambil menggoda teman-temannya. Ini realita tidak? Kalau kita menyuruh untuk merangkum, ada salah satu anak, satu saja ada yang diperbuat anak tersebut, lari-lari, menggoda, bahkan kadang mengajak ngobrol. Nah, selanjutnya, karena merasa risih, teman-teman yang digoda Amir menjadi gaduh dan tidak berkonsentrasi. Bu Sakti bertanya pada Amir, mengapa membuat gaduh terus? Jawaban Amir itu sangat mengejut. Bosan Bu. Di luarnya saja Bu membuatnya. Mengapa Amir sampai menjawab seperti ini? Kebutuhan apa yang sebenarnya tidak dipenuhi oleh Amir? Kebutuhan, tadi ada kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan
penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Amir itu tidak mau berada di dalam kelas saja, maunya di luar kelas. Coba kebutuhan apa yang sebenarnya harus dipenuhi dari guru? Amir butuh apa? Kalau melihat kasus tersebut, berarti untuk Amir kebutuhan untuk diperhatikan mungkin ya. Pengennya bebas, ada apa yang lain menulis mau, sedangkan Amir tidak mau. Jadi butuh diperhatikan. Kebebasan untuk apa tadi, kebutuhan untuk kebebasan untuk memilih. Jangan sampai hanya di kelas saja, Bu. Sesekali kita di luar lah, kita main-main. Ya, tadi kata Pak Nur mengatakan seperti itu. Jangan sampai kita pembelajaran kita di kelas seperti zaman dahulu. Siji loro telu, tangan sedaku, nirengake bu guru, menawi ditanggu, papat muli limo, langgane sing foto, ojo podo sembrono, muda ora bisa. Betul sekali kita memperhatikan, menghormati guru, tetapi bukan berarti tadi yang seperti sudah diterangkan oleh Pak Nur, jangan sampai anak selama 45 menit kali 2 di dalam kelas hanya diam saja. Jangan bertanya, Bu guru sih banyak sekali pekerjaan hari ini. Dan diam, dicatat, nanti dikumpulkan. Bukan seperti itu Bapak Ibu ternyata. Dan saya pun masih melakukannya. Kita belajar pelan-pelan untuk saling mengingatkannya. Jangan sampai anak itu tertunggu di dalam kelas. Ada berbagai anak-anak itu kan mempunyai kemampuan, yaitu ada yang visual, audiovisual, ada yang kinestetik. Mereka butuh berlari ke sana kemari. Saya sering melihat bukti dengan pembelajaran di luar kelas, mencari soal-soal di antara bunga-bunga, di antara selipan-selipan, tempat-tempat yang tersembunyi. Itu juga termasuk kinestetik. Kita bisa bermain. Faizan, anak-anak disuruh keluar untuk menghitung motor merah berapa, motor hitam berapa, yang Yamaha berapa, yang Honda berapa. Mudah-mudahan habis ini di endorse ya sama Yamaha dan juga Honda. Ya seperti itu. Boleh Bapak Ibu, sesekali kita keluar. Bu Ade mengajaknya malah lebih jauh. Bu Ade malah mengajaknya lebih jauh, yaitu keluar Wahyu malah dengan bermain, membuat rangkaian listrik, seri, paralel, apalagi lah yang saya sendiri tidak tahu. Ya, itu bagus sekali. Selanjutnya ya, tadi adalah betul Bu Ina, adalah bentuk kebebasan untuk memilih. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, kembali lagi ke dalam diri Bapak Ibu. Kalau ada masalah, posisi kita itu kebanyakan di mana saat ini? Biasanya yang menjadi kita itu sebagai penghukum ibu. Selanjutnya Bu Ade, apa? Kayaknya bersuai deh. Lihat kasusnya. Lihat kasusnya. Kalau penghukum bagaimana? Bu Osi, contohnya lewat penghukum seperti apa? Kalau kita menghukum anak, Misalkan ada anak terlambat, maka biasanya ada yang meminta anak tersebut untuk berdiri di depan lapangan seperti itu. Ya betul, dengan kata-kata yang bernada tinggi menunjuk kamu jam berapa sekarang. Ya biasanya itu yang dilakukan Bu Sakti. Ya, kalau ada di gerbang membuat rasa bersalah, biasanya dengan kata-kata bagaimana? Aduh, kenapa sih kamu melakukan itu? Sekali ini saja untuk bisa melakukan hal yang baik. Kamu tidak sayang sama orang tuamu. Itu beban mental sekali Bu. Kamu sudah mengatakan seperti itu.
sekali, tetapi tidak berimbas pada pembentukan karakternya. Gimana Bapak, kalau agama misalnya melanggar sebagai membuat rasa bersalah? Untuk membuat rasa bersalah itu agama kan biasanya dikaitkan dengan adanya norma ya, ada aturannya. Dan untuk ayat ini misalkan seperti harusnya seperti kamu sadar mau telah berbuat dosa, nanti ujungnya seperti apa? Biasanya. Tapi kalau kamu kan tidak di posisi ini ya Pak ya? Insya Allah ya kadang-kadang. Minimal pemantau atau manajernya tergantung tadi. Orang tua sudah disalahkan sama anaknya. Kadang sekarang harus seperti itu. Ada anak yang malah menyalahkan orang tuanya karena kondisi tadi mungkin ketidakpuasan atau ketidaknyamanan sehingga kadang menyalahkan orang tua juga. Iya, betul. Lihat sikonnya. Tapi kita kurangi ya Bapak Ibu, sebagai pembuat rasa bersalah ternyata itu mental anak keras. Kalau kita sudah mengatakan, ayo dong, demi Bu Senti, kamu kok melakukan hal seperti itu sih nak? Ayo dong, kasihan orang tuamu. Bagaimana orang tuamu bekerja di rumah untuk menjadikan kamu seorang yang luar biasa saat ini bisa sekolah. Tunggu, hindari seperti itu. Teman gimana teman? Kalau teman gimana? Hindari ini Bapak Ibu, nanti iya, ayo sini, hindari Ibu. Gak apa-apa, udah, Ibu nanti maafkan, jangan diulangi lagi ya. Nah itu, gimana Pak Samsul? Ya sudah, tidak apa-apa, sini masuk saja. Itu kan menunjukkan kita care kepada anak, tapi nanti pada suatu saat Jangan sambil dirangkul ya Pak. nanti kalau kita biasa seperti itu kepada anak itu patuhnya hanya pada saat saja kepada guru yang punya posisi kontrolnya sebagai teman. Kepada guru yang lain tidak akan menurut anak itu. Jadi menurutnya hanya kepada guru yang seperti itu. Tapi sisi negatif lainnya, ketika suatu saat kok saya tidak bersikap seperti itu, tidak merasa sebagai teman, nanti anak itu akan berbalik membenci kepada guru yang posisi kontrolnya sebagai teman. Jadi suatu saat ternyata ketika anak itu terlambat, kemudian stop, kamu nggak boleh masuk. Dia merasa kok Pak Samsul kok sikapnya sekarang berubah. Nah, dia akan kembali pada posisi yang akan membenci Pak Samsul itu. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Samsul atas penjelasannya, betul sekali Bapak Ibu. Hindari itu agar anak ada batasannya, tetap ada batasannya. Jangan sampai anak nantinya malah di luar itu menganggap kita seperti ya temannya. Kalau bisa hindari posisi ini. Pemantau, kalau pemantau itu dibenturkan pada peraturan. Kamu sudah tahu kan peraturannya apa? Ya sudah. Gitu. Kalau pemantau, kita melihat peraturan selalu dibenturkan pada peraturan. Dan Bapak Ibu kalau bisa menjadi ini manajer, nanti akan kita praktekkan seperti apa sih kita dalam menjadi manajer itu ketika menghadapi permasalahan anak. Selanjutnya Pak Samsul. Ketika ini ada contoh, ketika istirahat, bapak atau ibu guru mendapati salah satu siswanya meloncat pagar. Alasannya karena ingin jajan di luar sekolah. Posisi mana yang akan dipilih bapak ibu guru untuk menangani murid tersebut? Tadi posisi yang mana? Langsung, bukan. Kata Bu ada diulangi lagi. Ini jadi PR kita nanti. Nanti jawabannya ketika sesi ini selesai nanti akan dipraktekkan. Oke, selanjutnya Pak. Nah ini tadi kata-kata yang ada di sini ternyata sudah dijawab Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Ini sebenarnya sudah menjadi calon guru penggerak semuanya. Ternyata kata-kata yang tadi dipilih itu ternyata ada di dalam sini Bapak Ibu. Nah, berarti semuanya sudah memahami tentang bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bertindak. Selanjutnya Pak. Nah, tadi yang dilontarkan yang kita bahas
tentang keyakinan kelas. Kita ubah peraturan menjadi sebuah kesepakatan. Dan kesepakatan itu akan menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya, Bapak. Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit dan singkat saja, terus sesuai dengan kondisi, melibatkan seluruh warga. Tadi Pak Samsu sudah menjelaskan contoh keyakinan kelas. Bapak, ini tadi Pak Samsu sudah menjelaskan, sudah sampai sini tadi, yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimatnya adalah negatif. Atau peraturan pasti menggunakan jangan, tidak boleh, itu yang namanya peraturan. Kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh, jangan bermain HP di kelas ketika guru menerangkan, menjadi kalimat positif, yaitu mendengarkan guru ketika pelajaran. Nah, itu diganti lebih halus Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai kebajikan. Apa nilai yang bisa kita ambil? Tadi ada nilai-nilai universal yang bisa kita ambil. Kalau mendengarkan dan mengamati Bapak Ibu guru ketika pelajaran, ya berarti menghargai dan menghormati nilainya, yaitu nggak apa-apa. Iya, Bapak Ibu nanti boleh kita berkolaborasi. Ada Bu Ade, ada Bu Yuda, ada Pak Samsu, ada saya, ada Pak Wahyu, yang memang ini menyusul nanti ada Bu Amin, mudah-mudahan ini ada Bu Osi dengan Bu Nafis. Kita berkolaborasi Bapak Ibu membuat. Bu Santi, Bu Ade, ayo dibantu membuat kelas. Boleh. Nanti saya bisa membantunya berkolaborasi bersama untuk membuat keyakinan kelas. Benar, Bapak. Tenang saja. Tenang saja, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kalau ada kebetulan ada tugas di PMM juga membuat kesepakatan kelas. Boleh Bapak Ibu, nanti bisa berkolaborasi dengan kami, nanti dibantu caranya membuat keyakinan yang ada di kelas Bapak Ibu. Monggo silakan, nanti bisa berkolaborasi bersama. Boleh, nggak apa-apa, coba. Tentang segitiga restitusi, mohon maaf ada kendala sebentar, yaitu ketika menangani anak, lakukan dengan langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan mengapa dia berbuat salah, tetapi dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang membuat anak itu tidak merasa takut. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinannya. Kalau seperti ini Bapak Ibu tidak akan tahu seperti apa contohnya. Saya sebenarnya mau menunjukkan, saya pernah melakukannya segitiga restitusi untuk menangani anak yang merobek kertas ulangan. Tapi agar jelas pengimbasan hari ini kita praktek langsung. Misalkan kasusnya adalah meloncat pagar, berarti bapak-bapak yang menjadi muridnya, ibu-ibu yang menjadi gurunya. Meloncat pagar ini kasus yang sangat sering dilakukan anak. Itu ketika pelajaran kurang lebar gerbang yang ada di sekolah kita, sehingga anak-anak harus loncat pagar. Yang mau jadi murid ini kenyataan dulu waktu SMP. Oke. Dia pindah kakak mau pecah. Pak Samsu jadi murid ya? Boleh. Ini seperti ini Bu, Bapak Ibu, contoh dari segitiga restitusi. Yaitu yang pertama menstabilkan
sempat Pak Guru. Sarung, barangkali nanti sambal. Bapak, maaf ya kalau saya panggil nama. Iya, kalau nanti Kita katakan ya langsung biar tahu cara menangani anak seperti apa. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam dulu. Kurang belakang. Tahu tidak mengapa dipanggil Bu Septi ke sini? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu. Tapi boleh bercerita ya? Tadi Bu Ade itu melihat Samsu itu loncat pagar. Loncat pagar. Apa betul? Kalau boleh cerita, silakan. Coba seperti apa? Iya Bu, betul. Tadi saya loncat pagar dengan teman yang lain karena sudah pengen jajan yang tidak ada di kantin Bu. Oh, kurang ya? Yang kantin kita ada di sana, ada satu porsi. Kenapa harus meloncat pagar? Karena kalau izinnya nggak boleh Bu, jadi terpaksa ya loncat pagar. Iya. Bu Sati menghargai kejujuran Syamsu karena sudah mau bercerita dengan Bu Seti. Terima kasih. Semua orang pernah melakukan kesalahan, begitu juga dengan Bu Seti. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Biar anak mengalami berbicara dulu, bercerita dulu, jangan langsung dijudge. Jadi biarkan anak bercerita dulu, merasa nyaman dulu. Ditanyakan bagaimana kabarnya, itu kelamaan Bu Septi. Tinggal langsung saja, kenapa sih Bu? Ya kan, jangan Bu, kita usahakan. Yang kedua yaitu menanyakan tentang kesalahannya. Iya. Lanjut ya. Iya. Menurut Samsu, meloncat pagar itu baik atau tidak? Tidak baik Bu. Kenapa sudah dikenal tidak baik kenapa dilakukan? Ya karena itu tadi Bu, ingin jajan yang beda yang tidak ada di kantin. Iya. Karena kalau izin itu pasti tidak boleh Bu. Iya, tetapi tadi mengatakan bahwa itu tidak baik. Ada gerbang, kenapa tidak lewat gerbang? Apa salah izin dengan Bu Ina yang ada di PK, dengan Bu Ade yang guru bidan? Hanya izin saja, jangan sampai dilakukan seperti itu. Iya Bu, tidak akan saya ulangi lagi, nanti saya izin di Bu Ina. Itu yang namanya menanyakan kesalahannya. Dia sadar bahwa dia memang melakukan kesalahan. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir ini. Menurut Syamsu, meloncat pagar itu apa namanya sesuai tidak dengan keyakinan di sekolah kita. Tidak Bu. Keyakinan yang mana? Menghargai orang lain Bu, menghargai guru. Mestinya saya menghormati guru BK guru. Jadi saya tidak menghargai guru BK Bu. Iya, betul sekali. Bahwa kita harus menghargai meyakini hal tersebut. Meyakini Bu. Meyakini hal tersebut. Nah, untuk meyakini hal tersebut, untuk agar tahu bahwa itu salah, apa yang akan dilakukan? Yang akan saya lakukan nanti kalau ini jajan yang lain saya mencoba membawa dari rumah dulu Bu, nggak apa-apa Bu. Atau kalau memang tidak bisa ya tetap saya mencoba untuk izin dulu ke BK Bu. Kalau tidak diperbolehkan ya sudah Bu, saya pasrah.
Terima kasih, ya bagus sekali yang namanya menghormati orang lain, terutama menghormati guru. Itu memang baik, itu memang harus dilakukan oleh seorang murid. Nantinya ada keberkahan di sana karena Caksu itu sudah menghormati dan menghargai Bapak Ibu guru. Terima kasih sudah mau bercerita. Silakan kembali kelas, jangan sampai diulang. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Masya Allah, terima kasih ya Allah, jadi murah. Masya Allah, oh ampun Pak, ya Allah, maaf. Kalau tidak seperti ini tidak tahu prakteknya. Jadi memang harus dipraktekkan. Jadi ketika mendapati anak salah Bapak Ibu, jangan sampai kesel saya. Kalau Masya Allah, ya namanya mengendalikan emosi. Kita sudah memilih satu profesi yaitu guru. Guru itu tadi di awal sudah diterangkan Pak Samsu dengan Pak Nurahman, menuntun sesuai dengan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Sifatnya kita adalah menuntun dengan baik, menuntun dengan penuh kasih sayang. Juweti Pak Ibu. Lemes. Tetapi kita harus sebagai seorang guru memiliki jiwa yaitu yang namanya menuntun. Itu Bapak Ibu. Tadi di dalam restitusi ada apa saja ya tadi? Menstabilkan